Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel EduScience seri Kimia. Pada video ini kita akan membahas tentang sel elektrokimia bagian sel volta atau sel galvani. Karena beberapa buku ada buatnya sel volta atau sel galvani seperti itu. Sel elektrokimia itu ada dua. Yang pertama sel volta atau sel galvani dan sel elektrolisis. Namun pada video ini kita fokus bahas tentang sel volta dulu ya. Nah, pada kehidupan sehari-hari sel elektrokimia ini banyak terjadi. Yang paling banyak itu si sel volta tuh digunakan dalam baterai. Adik-adik sudah pasti punya gadget kan? Jadi sel volta itu memiliki aplikasi yang paling banyak tuh di baterai. Contohnya baterai gadget atau baterai center dan lain-lain. Nah, sel volta merupakan proses dihasilkannya energi listrik karena reaksi redoks yang spontan, atau boleh singkatnya kita katakan reaksi redoks berubah menjadi energi listrik. Nah, pada sel volta ini ada dua elektroda yang akan sering digunakan. Namun sebelum ke sana ada beberapa konsep penting dari sel volta yang akan sering muncul di soal. Jadi adik-adik bisa fokus kepada ke-6 konsep ini untuk dia nanti dapat menyelesaikan soal-soalnya. Yang pertama, akan sering ditanya tentang reaksi di katoda maupun anoda. Yang berikutnya itu adalah reaksi sel yang terjadi pada sel galvani tersebut, besaran potensial sel atau sering disebut dengan enol sel, menuliskan notasi sel, arah elektron bergerak dari mana hingga kemana, dan arah arus listriknya. Nah, pada sel volta ada dua jenis elektroda yang akan berperan, yaitu katoda dan yang kedua adalah anoda. Nah, katoda merupakan elektroda yang tempat terjadinya reduksi atau pengendapan logam, atau juga massa logamnya akan bertambah dan berada pada kutub positif. Sedangkan anoda itu tempat terjadinya reaksi oksidasi, logamnya akan larut dan massa logamnya berkurang dan berada pada kutub negatif. Itu secara singkatnya ya. Nah, contoh kita bisa perhatikan pada gambar. Pada gambar sel volta yang ini, di sini ada dua elektroda, yaitu elektroda anoda yang dipakai adalah Cu, sedangkan elektroda katoda yang dipakai adalah Ag. Elektrolit yang dipakai itu adalah CuNO3, yang ini AgNO3. Ini CuNO3 dua kali ya. Nah, elektrolit ini mengalami ionisasi membentuk Cu2 pos dengan NO3-, sedangkan pada AgNO3 Ag pos dengan NO3-. Nah, adik-adik bisa perhatikan di sini elektroda yang dipakai itu adalah Cu dan Ag, anoda kutub negatif, katoda kutub positif, pas kan? Nah, sesuai dengan konsep yang pertama, katoda Ag akan mengalami reduksi, sedangkan Cu akan mengalami oksidasi. Nah, yang terjadi pada katoda, Ag pos itu kan berada pada larutan yang ini, elektrolitnya. Akan mengalami reduksi membentuk Ag solid, maka Ag pos yang pada larutan ini akan mengendap membentuk Ag solid, makanya elektrodanya ini akan bertambah. Nah, reduksi itu penambahan logamnya tadi kan, si Ag pos ini nanti berubah menjadi Ag solid, jadi Ag-nya bertambah dan memiliki enol sebesar 0,8 volt. Sedangkan reaksi oksidasi Cu solid, berarti lempeng elektroda yang ini tadi si Cu, akan mengalami oksidasi membentuk Cu2 pos. Berarti konsentrasi Cu2 posnya bertambah. Atau si Cu solid yang ini tadi akan mengalami akan melarut membentuk Cu2 pos, sehingga dia kan mengalami pengurangan massa kan, dengan enolnya sebesar minus 0,34. Nah, dari reaksi ini jadi kita akan dapat menuliskan reaksi selnya. Reaksi sel inilah yang disebut dengan reaksi redoksnya. Namun di sini kan Ag-nya elektronnya 1, sedangkan si Cu elektronnya 2, kan nggak bisa hilang nih. Jadi caranya gimana Kak? Caranya itu dengan mengkali silang. Jadi reaksi reduksinya kita kali 2, sedangkan reaksi oksidasinya kita kali 1. Maka elektronnya kan udah sama-sama 2 nih kalau udah dikali. Jadi kan bisa hilang. Elektronnya itu nanti bisa hilang
karena udah 2, ini kan, hilang, makanya hasil akhirnya nanti bisa kita tuliskan seperti yang di bawah ini. 2 Ag pos, karena udah kita kali 2 tadi, ditambah Cu solid, menghasilkan 2 Ag ditambah Cu2 pos. Sehingga E0-nya kita jumlahkan. Penjumlahan E0-nya ini juga disebut dengan E0 sel atau potensial sel sebesar positif 0,46. Sesuai dengan gambar kan? Sebesar positif 0,46 volt. Nah, konsep selanjutnya yaitu untuk menentukan E0 sel atau potensial sel. Ada cara langsung, kalau cara tidak langsung tadi menjumlahkan dari hasil reaksinya. Sedangkan cara langsung bisa kita tentukan seperti ini. E0 sel sama dengan E0 yang lebih besar atau yang lebih positif dikurang E0 yang lebih kecil atau yang lebih negatif. Nah, di buku adik-adik itu pasti ada daftar besaran E0 beberapa unsur seperti Ag dan Cu misalnya. Nah, kalau kalian lihat tabel, E0 Ag itu sebesar positif 0,8 volt dan Cu2 pos menjadi Cu itu sebesar positif 0,34 volt. Nah, kalau ada yang nanya, kenapa sih Kak di reaksi tadi si Cu-nya minus 0,34 sedangkan di sini positif 0,34. Nah, E0 itu sebenarnya adalah E0 reduksi, Dik. Jadi E0 itu besaran volt potensial unsur mengalami reduksi, bukan mengalami oksidasi. Nah, ini kan dia dioksidasi pada anodanya. Jadi, reaksinya kita balik. Kalau reaksinya kita balik, E0-nya berbalik tanda menjadi negatif. Dari situ alasannya ya. Jadi, sebenarnya itu E0 reduksinya adalah positif 0,34. Nah, berdasarkan rumus ini, bisa kita masukkan langsung. Kan yang lebih besar E0-nya Ag. Jadi, bisa kita hitung E0 Ag itu 0,8 dikurang E0 Cu yang bernilai 0,34 hasilnya positif 0,46 volt. Kan sama nih dengan proses juga dari reaksinya. Itu untuk konsep potensial sel ya. Nah, selanjutnya menuliskan notasi sel. Menuliskan notasi sel itu adalah reaksi oksidasi garis 2 ini dibaca jembatan garam. Reaksi oksidasi, jembatan garam, reaksi reduksi, atau reaksi yang terjadi pada anoda, jembatan garam, reaksi yang terjadi pada katoda. Nah, sesuai contoh di gambar, reaksi yang mengalami oksidasi kan Cu. Jadi bisa kita tuliskan dari Cu menjadi Cu2 pos, kan oksidasi. Jembatan garam, si Ag mengalami reduksi dari Ag pos menjadi Ag. Nah, penulisannya seperti ini, jangan kebalik ya, Dik. Jadi berdasarkan reaksi oksidasi dan juga reaksi reduksi. Itu untuk notasi selnya. Selanjutnya, elektron bergerak itu dari oksidasi ke arah reduksi atau dari anoda ke arah katoda. Kenapa begitu, Kak? Karena yang melepaskan elektron itu kan si anoda atau si oksidasi. Jadi elektron itu bergerak dari yang melepaskan ke yang menyerap. Makanya dari contoh ini bisa kita tentukan elektronnya itu bergerak dari tembaga menuju perak. Nah, sedangkan arus itu kebalikannya. Arus bergerak dari katoda ke anoda atau yang mengalami reduksi ke yang mengalami oksidasi. Kenapa begitu, Kak? Karena arus listrik itu dihasilkan dari E0 reduksi. Jadi bisa kita tentukan pada contoh ini arus listriknya akan bergerak dari perak menuju tembaga. Ingat ya, elektron dengan arus itu berbalik. Nah, selanjutnya ada namanya jembatan garam. Yang ini nih, kalau pada gambar jembatan garam yang dipakai itu NaNO3 kan. Nah, fungsinya apa ya Kak ya? Jembatan garam itu fungsinya untuk menjaga keseimbangan kation dan anion pada elektrolit. Nah, jembatan garam yang dipakai pada gambar ini adalah NaNO3. Kalau kita ionisasi akan menghasilkan Na pos tambah NO3-. Nah, kedua ion ini mengimbangi yang mana ya? Nah, kita bisa lihat dari reaksinya. Nah, di reaksi reduksi kan tadi terjadi Ag pos menjadi Ag. Berarti kan Ag pos yang di elektrolitnya kan berkurang. Sehingga si NO3- dengan Ag posnya kan nggak seimbang. Jadi ngimbanginya siapa? Yang mengimbanginya itu adalah kation dari garamnya. Berarti nanti ini diimbangin oleh si Na pos untuk menggantikan si Ag pos yang berkurang. Sedangkan di reaksi oksidasi dari Cu menjadi Cu2 pos. Artinya kan
Cu2 pos pada elektrolit ini kan bertambah, maka si NO3-nya tetap, maka kan nggak seimbang tuh. Jadi cara ngimbanginya gimana Kak? Berarti yang negatif kita tambah. Nah, ion yang negatif atau anion dari garamnya itu kan NO3. Jadi untuk mengimbangi Cu2 pos yang bertambah ini, maka kita imbangi dengan NO3- seperti itu. Jadi sederhananya, kation dari garam akan bergerak ke katoda, anion dari garam akan bergerak ke anoda, seperti itu. Dah, sampai di sini tentang konsep dasar sel elektrokimianya. Kita lanjut ke bagian deret volta atau deret enol reduksinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang deret volta atau deret enol reduksi. Nah, deret volta atau deret enol reduksi itu banyak di buku itu atau banyak sumber itu buatnya seperti ini kan. Mulai dari Li, K, Ba, Ca sampai yang paling ujung itu adalah T atau platina dan Au. Nah, sekarang kita akan membaca sifat-sifat dari si deret volta ini. Yang pertama itu adalah sifat yang semakin ke kiri dan yang sifat yang semakin ke kanan. Dari deret volta ini bisa kita tentukan semakin ke kiri bahwa enol itu akan semakin kecil atau makin negatif. Sehingga jika dia dibandingkan dengan unsur-unsur yang berada di sebelah kanan, dia akan berada pada anoda karena enolnya lebih kecil. Nah, selanjutnya semakin ke kiri akan semakin mudah dioksidasi atau merupakan reduktor atau pereduksi kuat dan mudah larut atau masanya berkurang karena dia tadi mengalami oksidasi. Sedangkan sifat yang semakin ke kanan. Semakin ke kanan, enolnya itu akan semakin besar atau semakin positif. Sehingga jika berada pada sel volta, dia akan berada pada katoda karena enolnya lebih besar. Dan unsur-unsur dengan enol yang lebih besar itu akan mudah direduksi atau merupakan oksidator atau pengoksidasi kuat. Artinya, dia akan mudah diendapkan dan masanya akan bertambah. Seperti itu ya. Jadi contoh nih, kita buat misalkan kita mau membuat misalkan sel volta antara Ba dengan si Zn. Kalau kita lihat di posisi volta, deret voltanya, Ba kan berada di sebelah kiri Zn. Berarti nanti Ba ini akan berada pada anoda, Zn ini akan berada pada katoda. Atau Ba ini enolnya lebih kecil dan Zn ini enolnya lebih besar. Atau Ba ini akan mudah larut sedangkan Zn ini akan mudah diendapkan. Seperti itu ya. Nah, kita lihat contoh sesuai dengan gambar sel volta yang pertama tadi, di mana antara Ag dengan Cu. Kalau kita lihat di deret volta, benar posisinya si Ag itu di sebelah kanan dari si Cu. Maka bisa kita simpulkan bahwa Ag ini harus berada pada katoda dan Cu ini berada pada anoda, atau Ag ini memiliki enol yang lebih besar dibandingkan enol dari si Cu. Kan benar posisinya nih, si Ag positif 0,8 sedangkan si Cu positif 0,34. Nah, jadi sesuai dengan penjelasan tersebut bisa kita tentukan bahwa Ag akan mengalami reduksi dan Cu akan mengalami oksidasi. Nah, artinya bisa kita simpulkan bahwa tembaga dapat mereduksi atau mengendapkan atau mendesak logam perak untuk mengalami reduksi. Lalu gimana dong Kak kalau kita balik? Dibalik artinya gimana kalau kita buat Ag-nya di anoda dan Cu-nya di katoda? Nah, jika dibalik tembaga di katoda atau Ag-nya di anoda, maka reaksi tersebut tidak akan spontan atau tidak berlangsung atau tidak terjadi atau enol selnya bernilai negatif. Jadi kalau adik-adik ketemu dengan soal tentang pertanyaan tidak spontan, tidak berlangsung, tidak terjadi, adik-adik bisa menentukannya dari enol yang bernilai negatif atau posisinya terbalik. Nah, bisa seperti si Ag dan Cu tadi. Kalau kita hitung enolnya dengan cara terbalik, berarti kan Cu dikurang Ag tuh.
Cu-nya kan 0,34 dikurang Ag 0,8 kan jadi N0 selnya jadi bernilai minus 0,46 volt. Jadi ini bisa petunjuk bahwa reaksi tersebut tidak spontan atau nggak akan berlangsung. Atau adik-adik mungkin pernah punya handphone yang masih baterainya itu bisa dibuka. Kalau misalnya baterainya itu kebalik kan handphonenya nggak bisa hidup. Seperti itu. Nah, adik-adik coba perhatikan ada contoh nih. Ini sering terjadi atau sering adik-adik akan ketemu contoh ini. Misal, diketahui potensial reduksi Mg dengan Sn. Ada dua cara melihatnya, bisa lihat dari deret volta atau lihat dari E0-nya. Nah, sesuai dengan soal, kita bisa lihat E0 si Mg itu lebih kecil dibandingkan dengan E0 Sn. Berarti bisa kita tentukan Mg berada di sebelah kiri Sn di deret volta. Berarti si Mg itu bisa kita letakkan, kalau mau reaksi itu spontan, berarti kita harus meletakkan dia pada anoda, si Sn pada katoda kan, sesuai dengan posisinya. Nah, dengan data tersebut disusun sel volta. Pernyataan yang benar, berarti kita cari yang benar ya. Jadi berdasarkan E0-nya kita tentukan dulu nih. Sn N0-nya lebih besar, berarti dia nanti akan mengendap, mengalami reduksi, berada pada katoda dan kutubnya di kutub positif. Sedangkan Mg karena N0-nya lebih kecil, dia berada di kiri kan, atau berada di kiri pada deret volta. Atau Mg-nya akan larut, mengalami oksidasi, berada pada anoda dan dia berada pada kutub negatif. Berarti yang A-nya salah, karena logam pada opsi A, logam Mg berada pada katoda, sedangkan Mg berada pada anoda. Nah, selanjutnya untuk reaksi selnya, direduksi atau kutub positif, tadi kan si Sn. Berarti kalau kita tuliskan, untuk mengalami reduksi, Sn2 pos ditambah 2 elektron akan menghasilkan Sn, N0-nya tetap, karena reaksinya reduksi. Berarti tetap nih, minus 0,14. Sedangkan dioksidasi kan si Mg, berarti Mg menghasilkan Mg2 pos ditambah 2 elektron. N0-nya berubah tanda karena dari potensial reduksinya kita balik di. Nah, berarti Mg-nya kita ubah ke kiri, membentuk Mg2 pos ditambah 2 elektronnya jadi di kanan, N0-nya berbalik tanda menjadi positif. Nah, sehingga dari reaksi ini bisa kita tentukan reaksi selnya karena elektronnya udah sama-sama 2, berarti kan elektronnya bisa tewas nih. Elektronnya kan ada sama-sama 2. Berarti elektronnya bisa kita hilangkan. Nah, sehingga dihasilkan nanti reaksi selnya menjadi seperti ini. Sn2 pos ditambah Mg menghasilkan Sn ditambah Mg2 pos. Nah, kita lihat di opsi B ternyata salah. Atau ternyata terbalik, berarti yang B-nya masih salah. Next, kita lihat dari besar E0 selnya. E0 sel itu rumusnya kan E0 yang lebih positif dikurang E0 yang lebih negatif atau yang lebih kecil. Berarti yang lebih positif itu tadi Sn. Jadi bisa kita hitung minus 0,14 dikurang minus 2,37. Berarti ini cara langsung ya. Hasilnya adalah positif 2,23 volt. Ternyata di opsi positif 2,57. Berarti yang C-nya juga masih salah. Nah, untuk notasi sel, walaupun tidak ada, biar adik-adik lebih mahir ya untuk menuliskan notasi sel, walaupun nggak ada di opsi. Notasi sel itu kan reaksi oksidasi, jembatan garam, reaksi reduksi. Berarti kan mengalami oksidasi tadi Mg ya. Jadi Mg menghasilkan Mg2 pos, oksidasi, jembatan garam, Sn2 pos menghasilkan Sn reduksi. Nah, opsi yang lebih tepat tuh tinggal yang 2. Yang D-nya, logam Sn bertindak sebagai elektroda positif. Benar ya, Sn bertindak sebagai elektroda positif. Berarti bisa kita tentukan bahwa jawabannya adalah yang D-nya. Yang E-nya salah ya, karena Sn itu harusnya mengendap, bukan larut. Nah, cukup sekian penjelasan tentang sel volta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sel elektrokimia bagian sel elektrolisis pada video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.